Para sahabat nadi yang terberkati, selamat menyambut hari baru pada hari Minggu 23 November 2025. Bersama dengan anggota komunitas kita, bersama dengan seluruh umat Allah, hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, bertepatan dengan minggu terakhir, minggu ke-34 pada lingkaran liturgi gereja kita. Hari ini Allah menganugerahkan nutrisi rohani bagi kita sekalian dengan inspirasi dari Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai 43. King of Humility and Hope. Para sahabat nadi yang terberkati, kalau mendengar kata raja, biasanya kita membayangkan sosok yang gagah, duduk di tahta yang megah dan memegang kekuasaan serta memiliki harta kekayaan yang melimpah. Itulah profil raja di mata dunia. Lalu, bagaimana sosok Kristus sebagai Raja semesta alam yang kita rayakan dalam iman pada hari ini? Para sahabat nadi yang terberkati, drama penyaliban Yesus di puncak Golgota seperti dikisahkan penginjil Lukas menjadi etalase spiritual untuk melihat siapa sesungguhnya Yesus Sang Raja. Seperti apakah sosok Yesus sebagai Raja semesta alam? Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi memberikan gambaran. Sebagai anak Allah, Yesus rela disalibkan tanpa kesalahan apapun, bahkan tanpa setitik noda pun. Ia rela mati di salib. Saat tergantung di salib pun, Yesus masih digoda untuk ejek dan diejek oleh berbagai kalangan. Ia digoda untuk menggunakan kekuasaannya oleh para pemimpin bangsa Yahudi yang berkata, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah." Prajurit juga mengolok-olok Yesus. Mereka berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Bahkan penjahat yang disalibkan bersama Yesus pun menghujat Yesus. "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Namun, terhadap godaan dan ejekan orang-orang yang terdengar begitu keras dan sinis itu, Yesus tidak memberi reaksi apapun. Sikapnya itu menunjukkan betapa kokoh komitmen Yesus dan betapa hebat karakter Sang Raja yang adalah hamba yang rendah hati. A humble king, the king of humility. Sehingga ia setia sampai mati melaksanakan misi demi keselamatan umat manusia, saudara-saudarinya yang ditebusnya dari segala dosa. Yesus tidak mau menggunakan kekuasaannya demi kepentingannya sendiri. Ia justru mengosongkan diri dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Maka para sahabat nadi yang terberkati, pandanglah Kristus sebagai the King of Humility. Belajarlah darinya bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati dan berani menghayati kerendahan hati dalam hidup kita sehari-hari. Dalam sikap peduli, kesediaan berbagi, bukan justru melakukan korupsi. Dan keberanian mengasihi saudara-saudari yang kurang beruntung, miskin dan tak berdaya, tanpa meremehkan seorang pun. Para sahabat nadi yang terberkati, selain menampilkan sosok raja yang rendah hati, Yesus adalah the King of Hope. Kepada penjahat yang berseru kepadanya, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kemudian kepada penjahat itu Yesus bersabda dan memberikan pengharapan, the hope. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sejak saat itu,
harapan terpancar dari salib. Salib menjadi sumber pengharapan. Yesus telah membuka pintu pengharapan kepada orang yang percaya dan memohon kepadanya. Apakah pengharapan Anda masih kokoh, atau justru digerus oleh tantangan, godaan, dan masalah kehidupan di tengah keluarga, di tempat kerja, di sekolah, atau di dunia usaha? Pada tahun jubileum ini, tahun pengharapan, pandanglah Kristus Raja semesta alam, the King of Hope, maka pengharapan Anda akan semakin kokoh. Harapan dalam Tuhan menjamin adanya masa depan. Spes non confundit. Demikian bunyi ensiklik mendiang Sri Paus Fransiskus. Dalam Kristus Sang Raja, bagi kita kaum beriman, harapan tidak mengecewakan. Selamat berhari Minggu, bersukacita bersama Kristus Sang Raja semesta alam. Salam nadi, berkat Tuhan melimpah bagi kita sekalian.